Shalom saudaraku, selamat pagi. Mari kita merenungkan firman-Nya di pagi hari yang sangat indah karena kebaikan Tuhan yang kita rasakan. Marilah kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa yang agung, penyelamat kami Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kembali kami haus akan firman-Mu. Ajar kami mengerti akan jalan-Mu di setiap kami. Kami berdoa selalu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, tema renungan kita hari ini adalah kenapa bisa terjadi? Firman Tuhan dari Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini diambil dari seorang bintang tenis bernama Arthur Ashe yang meninggal karena AIDS atau HIV yang menjangkitinya lewat transfusi darah waktu ia mengalami operasi jantung. Sebenarnya lebih dari sekedar atlet besar, Ashe adalah pria yang mengilhami dan mendorong banyak orang dengan teladan tingkah lakunya di dalam dan di luar lapangan. Ashe bisa saja mengalami kepahitan hidup dan mengasihani diri sewaktu menghadapi penyakitnya. Akan tetapi, ia mempertahankan sikap penuh syukur. Ia pun menjelaskan, jika saya bertanya mengapa saya mengenai kesulitan-kesulitan saya juga harus bertanya mengapa saya mengenai berkat yang saya terima. Mengapa saya yang memenangkan Wimbledon? Mengapa saya yang menikahi seorang wanita cantik yang berbakat dan mempunyai seorang anak yang luar biasa? Saudaraku, sikap Ashe menegur sebagian dari kita yang sering mengeluh, mengapa saya, kenapa saya, kok harus saya yang mengalami ini dan itu? Mengapa Allah mengizinkan hal ini terjadi? Saudaraku, saya pun pernah mengalami hal ini. Bahkan setiap ada hal yang tidak sesuai dengan keinginan saya, rasanya diri ini spontan menyalahkan Tuhan dan keadaan. Padahal meskipun kita mengalami penderitaan yang luar biasa, kita seharusnya tidak melupakan belas kasih dan kebaikan Allah yang telah dicurahkannya di dalam hidup kita. Seperti keluarga, seperti makanan, tempat tinggal, sahabat, bahkan berkat-berkat yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi, kalau kita mempertanyakan atau protes terhadap hal yang kita anggap tidak baik, mengapa kita tidak protes juga terhadap hal yang kita anggap baik? Saudaraku, cobalah pikirkan mengenai hal baik yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita, berkat-berkatnya dan kebaikannya. Kemudian tanyakanlah, kenapa hal baik bisa terjadi kepada saya? Lakukanlah hal ini, maka keluhan Anda akan berubah menjadi ucapan syukur. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas segala pertolongan dan kebaikan-Mu yang begitu indah dan berlimpah di dalam hidup setiap kami. Biarlah kami selalu melihat kebaikan-Mu di dalam hidup kami, sehingga ucapan syukur selalu meluap dari dalam hati kami dan keluar melalui bibir kami. Bapa Surgawi, Gembala yang agung, terima kasih karena kami boleh berdoa dengan kepercayaan penuh kepadamu, karena yakin Engkau akan menyediakan segala kebutuhan kami sesuai dengan kasih karunia dan anugerah-Mu. Bapa, berkatilah jemaat-Mu yang hari ini akan memulai aktivitas. Biarlah sepanjang hari ini jemaat-Mu penuh dengan kemurahan dan perlindungan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.
Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.